Halo cuk, ketemu lagi dengan saya Opaji, pria intuhoy masa kini. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan mereview film berjudul Kung Fu Killer. Film ini diperankan oleh Donnie Yen dan disutradarai oleh Teddy Chan. Bagaimana alur cerita film kali ini? Jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya. Simak dan tonton videonya sampai habis. Yuk! Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Hao Ho Mo yang menyerahkan diri ke kantor polisi. Dirinya mengaku kepada polisi jika dia habis membunuh orang. Setelah 3 tahun berlalu, datang kepala inspektur bernama Yuen. Dirinya mendatangi TKP terjadinya kecelakaan. Setelah dilakukan penelusuran, ditemukan luka lebam, memar, dan beberapa senjata api. Polisi menyimpulkan jika ini bukan murni dari kecelakaan. Kemudian di scene lain, Haho menikmati kehidupan di penjara. Saat dirinya sarapan pagi, tiba-tiba datang segerombolan orang. Karena tidak mau ribut, akhirnya Haho pun mengalah dan pindah. Di tempat yang baru, dia tak sengaja melihat berita televisi yang menyiarkan adanya berita pembunuhan. Setelah diperhatikan lagi, Haho seperti mengenal siapa tersangkanya. Maka dari itu, Haho meminta izin menelpon istrinya. Tapi sayangnya, petugas tidak mengizinkan dia. Namun, meskipun begitu, Haho tetap tidak kekurangan cara. Tiba-tiba saja dirinya mendatangi gerombolan tadi, lalu membuat keributan kepada mereka. Berkat kejadian itu, Haho jadi bisa bertemu Inspektur Yuen. Dari kesempatan itu, Haho bilang kepada Yuen jika dirinya mengetahui pembunuhan di berita itu. Bahkan, Haho juga menawarkan diri untuk membantu polisi menangkap tersangka. Mendengar ucapan Haho, Yuen tak percaya dan tidak menggubrisnya. Akhirnya, dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Di scene lain, terlihat seorang seniman di sebuah museum. Selain menjadi seniman, orang tersebut juga seorang ahli kungfu. Lalu, secara tiba-tiba muncul kedatangan seseorang bernama Fung. Tanpa basa-basi, terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Setelah terjadi baku hantam, Fung mampu mengalahkan seniman itu. Sampai pada akhirnya si seniman pun tewas seketika. Tragedi pembunuhan tersebut sampai juga di telinga Yuen. Hal itu menyadarkan dia jika Haho sangat dibutuhkan. Akhirnya, Haho dibebaskan dari tahanan dan dia memberitahu daftar target si pembunuh. Seperti yang dikatakan oleh Haho, target selanjutnya adalah ahli kungfu jenis gulat. Dan orang tersebut bernama Wong. Sebelum Haho dan polisi datang, Fung sudah lebih dulu datang ke sana. Seperti yang bisa kita duga, terjadilah baku hantam di antara mereka. Fung ingin membuktikan jika dia adalah satu-satunya ahli kungfu. Akibat dari perkelahian tersebut, Wong pun tewas secara mengenaskan. Besoknya, saat Haho datang ke tempat Wong, hanya tinggal jasad Wong yang ditemuinya. Kemudian, Haho sempat melihat jika Fung sedang memperhatikan dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, Haho dan tim kepolisian mengejar Fung. Namun sayangnya, Fung berhasil kabur dari kejaran. Setelah itu, scene pun kemudian berganti. Haho menemui istrinya bernama Xin Ying. Ying
memberikan gelang kepada suaminya agar Hahau tidak mengulangi perbuatannya. Ketika Hahau di rumah, dia menemukan benda di laci persis seperti benda yang ditinggalkan si tersangka. Untuk menjawab rasa penasarannya, Hahau menemui seorang kenalannya untuk mengetahui maksud benda itu. Orang yang ditemui memberitahu jika benda itu merupakan tanda penghargaan. Orang itu juga mengatakan kalau yang memberikan adalah Fung. Dia menceritakan jika Fung terlahir dengan kaki cacat. Namun, dia terus berlatih hingga bisa menjadi yang sekarang. Hahau kemudian ditunjukkan di mana keberadaan rumah Fung. Namun, saat dikunjungi ke sana, ternyata Fung sudah kabur dari rumahnya. Pada adegan selanjutnya, terlihat ada orang yang sibuk syuting. Fung pun ke sana dan menemui targetnya. Semua orang kabur, kecuali si aktor sang ahli pedang. Tanpa menunggu waktu yang lama, baku hantam pun kemudian terjadi. Dalam perkelahian tersebut, Fung kembali memenangkan pertarungan. Di skin lain, Hahau menerima telepon dari Fung. Melalui sinyal telepon dari Fung, polisi bisa melacak di mana keberadaannya. Setelah itu, Yuan dan anak buahnya berencana menangkap Fung, yaitu di kampung keluarga Fung. Tidak sedikit petugas yang bersiap hanya untuk menembak Fung. Tidak lama setelah itu, Fung datang menggunakan perahu. Selama di perjalanan, dia teringat telah membunuh istrinya yang kesakitan karena kanker. Saat hampir sampai di tempat, dirinya menaruh sebuah kecurigaan. Akhirnya, Fung pun memutar balik arah. Kemudian di sisi lain, Yuan pun mendapat informasi mengejutkan jika Hahau sempat bertemu Fung sebelumnya. Mulai dari situ, petugas mulai mencurigai Hahau. Namun, saat ditanya, Hahau mengaku jika itu tidak benar. Kemudian, Xin Ying pun bertemu dengan Fung. Ying membawa abu kremasi istri Fung. Karena Fung tidak terima, Fung langsung menghajar Ying. Fung hanya mengajar Ying, namun tidak sampai menghabisinya. Akibat dari itu semua, Ying pun mengalami luka-luka dan Fung pun langsung kabur saat itu juga. Tidak lama setelah itu, Hahau datang dan Ying dibawa ke rumah sakit. Menyadari Fung masih di sana, akhirnya Fung dikejar namun berhasil kabur. Dalam sebuah percakapan, Hahau bilang jika Fung mengancamnya kalau akan membunuh istrinya. Hal itu dilakukan jika Hahau tidak mau bertarung dengannya. Akhirnya, Hahau dan Fung pun bertemu di jalan raya. Fung menguasai semua teknik kungfu, sedangkan Hahau menguasai 6 aliran kungfu. Di situasi tersebut, terjadilah pertarungan antara Fung dan Hahau. Setelah melewati pertarungan tersebut, Fung pun berhasil dikalahkan oleh Hahau. Saat itu, Fung meminta kepada Hahau agar Hahau menghabisinya seperti perjanjian di awal. Karena Hahau tidak tega, pertarungan pun kembali terjadi. Fung mengatakan jika Hahau adalah lawan terhebatnya. Namun, tidak memungkiri kenyataan jika Fung tetap akan membunuhnya. Pertarungan di antara mereka terus terjadi. Sampai pada akhirnya, Inspektur Yuan kemudian datang. Saat Hao merasa lemah, Fung berniat menyerang Inspektur Yuan. Belum sempat menyentuhnya, Yuan melayangkan tembakan ke arah Fung. Dan akhirnya, Fung pun meninggal dunia di tempat. Yuan mencoba menyadarkan Hao,
Namun, dia tak kunjung bangun. Setelah itu, ambulans datang membawa Hao ke rumah sakit. Setelah 3 bulan berlalu, orang-orang di penjara sangat menghormati Hao. Setelah dirinya dipanggil Inspektur Yuen, Hao dinyatakan bebas dari penjara. Setelah kebebasannya dari penjara, Hao kembali menjadi pelatih kungfu bersama istrinya. Dan semakin hari, murid Hao juga semakin banyak. Lalu, adegan ini pun menjadi akhir dari cerita film ini. Oke, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.